Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atau pada subuh hari ini kita diberikan nikmat untuk bisa hadir bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hadir kita pada pagi hari ini mendapatkan maghfirah dan juga pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengar ya Bapak Ibu? Ya, bisa dengar. Baik. Saya diminta untuk menyampaikan refleksi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita berada di bulan Rabiul Awal. Yang paling penting dalam persoalan ini adalah bergembiranya kita atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ekspresi kegembiraan ini harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya ulama Saudi melarang ihtifal atau peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, teman-teman dari Nahdlatul Ulama tidak membedakan, tapi menganjurkan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan berbagai tradisi yang ada. Di putusan atau fatwa Tarjih Muhammadiyah tidak melarang dan tidak ada perintah untuk menyelenggarakan. Kalaupun harus diselenggarakan, maka harus menyangkut kemaslahatan umat. Tidak ada unsur bid'ah yang mengarah kepada syirik. Jadi setidak-tidaknya itulah 3 perbedaan pendapat para ulama terkait dengan penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, hendaknya kita bergembira dengan nikmat agung yang Allah berikan kepada kita semua dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kita mendapat hidayah Islam, mendapat petunjuk dari Allah untuk menjalankan Islam ini sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin minum. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak riwayat-riwayat mursal, misalnya menyebutkan istana di Persia runtuh, sebagian dari bangunan istana ada yang runtuh. Kemudian api yang sudah 1000 tahun menyala di Persia pada saat itu kemudian mati. Kemudian hal-hal lain yang sebenarnya menjadi perbedaan pendapat para ulama.
Namun yang sahih adalah bahwa ibunda Nabi yaitu Fatimah melihat cahaya dari dirinya ketika melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi hidup sebagai yatim karena ayahnya meninggal sebelum beliau dilahirkan. Tapi Allah melindunginya. Alam yajidka yatimam fa'awa. Bukankah dulu engkau yatim wahai Muhammad? Kemudian Allah melindungimu dengan dipeliharanya Nabi oleh pamannya. 2 tahun oleh kakeknya, kemudian dipelihara oleh pamannya. Suara saya tidak menakutkan ya. Tadi malam saya terakhir bisa bicara, bisa ngisi di Sengkaling Asyariah. Entah apa yang terjadi tadi malam sampai suara seperti ini. Ya, radang agak, tenggorokan agak meradang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kelahiran Nabi ini membuat orang bersuka cita. Sampai-sampai Abu Lahab membebaskan salah satu budak perempuannya sebagai ekspresi kegembiraan atas lahirnya keponakannya. Walaupun pada saatnya nanti Abu Lahab termasuk yang menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Ummu Jamil. Bahkan ada surat khusus yang menceritakan bagaimana bencinya Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya gembira ketika lahirnya. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi tidak seperti pemuda yang lain yang terjerumus dalam dekadensi moral. Nabi dilindungi oleh Allah, baik dari minum-minuman keras, menyembah berhala, melakukan perbuatan zina, dan lain sebagainya. Allah melindungi Nabi Muhammad dari itu semua. Tapi Nabi merasa masa lalunya banyak dengan tidak adanya pendekatan diri kepada Allah. Karena beliau sendiri tidak tahu syariat, tidak tahu kitab kecuali setelah diutus oleh Allah di usia 40 tahun. Wajadaka dhalam fahada. Dan dulunya engkau Muhammad dalam keadaan bingung, bukan dalam keadaan tersesat ya. Tapi dalam keadaan bingung, tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Karena engkau tidak punya pengetahuan tentang Alkitab, tidak punya pengetahuan tentang syariat. Kemudian Allah beri petunjuk kepadamu dengan diangkatnya engkau sebagai Nabi dan Rasul. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, persoalan penting dari kehadiran Nabi adalah pertanyaan yang sangat mendasar, pertanyaan teologis, pertanyaan yang berdasar akidah Islam. Limadza nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nattabi'uhu. Kenapa kita ini mencintai Rasulullah dan kemudian mengikutinya? Ada 4 poin penting tentang pertanyaan ini. Yang pertama jawabannya adalah linanala mahabbatallah wa maghfiratahu. Supaya dengan mencintai Nabi dan mengikutinya, kita memperoleh cinta Allah. Kita memperoleh ampunannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Yuhibbukumullah. Dengan kalian mengikuti Nabi Muhammad, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi tanda seseorang itu mencintai Allah adalah diwujudkan dengan ittiba dia kepada Nabi Muhammad. Maka yang akan dia peroleh adalah satu, dia akan dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada cinta Allah kepada seorang hamba kecuali dia mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka tidak lain adalah ittiba kepada Nabi Muhammad. Dengan kita sholat misalnya, sebagai ittiba kita bahwa Nabi melaksanakan sholat. Bahkan beliau menyuruh kita shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka ittiba kita tentang sholat itu mendatangkan ampunan Allah Ta'ala. Di samping juga mendatangkan cinta Allah. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mencintai dan mengikuti Rasulullah? Li'anna hubbahu minal iman. Karena kecintaan kita kepada Nabi bagian dari iman. Jadi tidak beriman seseorang kalau tidak mencintai Nabi. Tapi bukan sekedar mencintai, tapi mencintai lebih dari mencintai yang lain. Hal ini Nabi tegaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi kata Nabi, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai aku, mencintai Muhammad, lebih dari mencintai anak-anaknya, lebih dari mencintai ayah ibunya, lebih dari mencintai seluruh manusia. Jadi tidak ada iman tanpa mencintai Nabi. Dan mencintai Nabi tidak sekedar mencintai, tapi mencintai beliau di atas mencintai yang lain-lainnya. Itu dua hal penting dalam hadis ini. Satu, harus menanamkan cinta kepada Nabi, dan bagaimana kemudian cinta itu tumbuh sangat dalam kecintaan kita kepada beliau, melebihi kecintaan kita pada pasangan, pada ayah ibu kita, pada anak, pada yang lain-lainnya. Pernah Umar bin Khattab datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, kata Umar bin Khattab, Andalah orang yang paling saya cintai dari segala sesuatu yang lain, kecuali dari diri saya. Jadi menurut Umar, Rasulullah adalah orang yang beliau cintai. Tapi kecintaan Umar kepada dirinya melebihi kecintaannya kepada Nabi. Walaupun Umar sudah mencintai Nabi melebihi daripada Umar mencintai yang lain-lainnya. Hanya saja Umar masih mencintai dirinya melebihi mencintai Nabi. Maka Rasulullah menegur Umar.
Jadi kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Hatta ahabbu ilaika min nafsik, sampai aku kau cintai lebih daripada kau mencintai dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah kemudian Nabi gila cinta sehingga harus menyuruh Umar mencintai dirinya lebih daripada mencintai Umar sendiri? Sudah tentu tidak. Tidak ada untungnya seseorang bagi Nabi tidak mencintainya, karena Allah telah mencintainya. Jadi karena perintah dari Allah, maka Nabi menyampaikan amanah itu kepada Umar. Jangan sampai ada umatnya mencintai dirinya melebihi mencintai Nabi SAW. Dan Umar saat itu telah mengatakan bahwa dia masih mencintai dirinya lebih dari mencintai Nabi. Karena Nabi sayang kepada Umar walaupun beliau ini mertuanya. Karena Nabi menikahi Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Sehingga sahabatnya yang menjadi khalifah kedua ini diberi nasihat, dibenarkan kekeliruannya, bahwa dia masih mencintai dirinya melebihi mencintai Nabi. Sehingga beliau menyampaikan dengan bersumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya, sampai kau mencintai aku lebih daripada kau mencintai dirimu, wahai Umar. Maka apa respon Umar? Umar kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, la anta ahabu ilayya min nafsi. Kalau begitu, wahai Rasulullah, sekarang ini engkaulah orang yang paling aku cintai melebihi kecintaanku pada diriku sendiri. Maka setelah Rasulullah menyampaikan seperti itu, Umar menyampaikan seperti itu kepada Rasulullah, Rasulullah mengakhiri dialognya dengan Umar dengan mengatakan, al-an ya Umar, sekarang ini baru benar, wahai Umar. Jadi Bapak Ibu, memang cinta kepada Nabi ini bukan keinginan Nabi, tapi cinta kepada Nabi ini adalah perintah dari Allah Ta'ala. Sampai Umar saja ditegur. Padahal Umar sudah mencintai Nabi melebihi mencintai yang lain-lainnya, kecuali dia mencintai dirinya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Itu yang kedua, bahwa cinta Nabi bagian dari iman. Berarti ini persoalan mendasar. Yang ketiga, kenapa kita mencintai Nabi dan harus mengikutinya? Linurafiqahu fil jannah. Agar nanti kita bisa bersama beliau di surga. Allahumma amin. Jadi ini berdasarkan satu hadis di mana ada seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya. Pertanyaannya, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi balik bertanya, madza a'datta laha, apa yang Anda telah siapkan untuk hari kiamat, untuk menyambut kedatangan hari kiamat sebagai kehidupan yang abadi? Orang ini kemudian menjawab, la syai', tidak ada yang banyak saya persiapkan. Artinya orang ini, sahabat ini biasa-biasa. Tidak termasuk yang paling banyak sholat. Tidak termasuk yang paling banyak puasa. Tidak termasuk yang paling banyak berinfak atau bersedekah dan lain sebagainya.
walakinni uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi wahai Rasulullah, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan satu ucapan yang disenangi oleh para sahabat setelah itu. Setelah Nabi mengucapkan kalimat ini, semua sahabat senang dengan kalimat. Apa kalimatnya? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah, maka insya Allah kita akan bersama beliau. Karena beliau sendiri yang mengatakan, Anda bersama orang yang Anda cintai. Anta ma'aman ahbabta. Nah, supaya tidak hanya saya yang bersuara, coba Bapak Ibu ikuti saya. Anta ma'aman ahbabta. Artinya apa? Anda akan bersama orang yang Anda cintai. Jadi kalau menurut cinta kita kepada Rasulullah, coba batinkan kalimat ini. Karena kalimat ini yang membuat sahabat senang. Kalimat ini yang membuat para sahabat bergembira. Kalimatnya singkat, tapi membuat sahabat bergembira. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin beramal seperti Rasulullah. Anas bin Malik mengatakan, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, dan berharap bisa bersama mereka walaupun amal saya tidak mungkin sama dengan amal mereka. Ya memang Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah. Dia ditinggal oleh ayahnya, yaitu Malik, yang tidak berkenan masuk Islam. Ibunya Ummu Sulaim itu masuk Islam. Dan ibunya mendidik Anas bin Malik ini untuk mencintai Rasulullah. Jadi Rasulullah beberapa kali datang kepada Anas bin Malik di rumahnya dengan ibunya yang seorang janda. Bahkan pernah sholat di situ. Bahkan pernah tidur. Sehingga Ummu Sulaim menyiapkan botol untuk mengambil keringat Nabi. Ketika Nabi terjaga, loh, apa yang kamu lakukan? Saya mengambil keringat Anda, wahai Rasulullah, untuk saya jadikan campuran membuat farhu. Karena Rasulullah memiliki keberkahan zatiyah. Air liurnya pernah menyembuhkan mata Ali yang sakit. Tangannya bisa mengeluarkan air, jari-jarinya bisa mengeluarkan air. Bekas wudhunya diperebutkan oleh para sahabat. Tapi ini hanya berlaku untuk Nabi. Ya. Namun banyak orang menganggap keberkahan itu ada pada Habib, pada Kiai. Sehingga ini dimanfaatkan oleh Habib untuk menjual sorbannya bisa sampai 5 juta. Untuk menjual bekas yang sudah dimakan itu diperebutkan. Ya. Ini namanya keberkahan zatiyah. Ustadz Habib atau Kiai itu punya keberkahan kalau diteladani apa yang sesuai dengan Rasulullah. Nah, keberkahannya akan ada di situ. Selama kita mengikuti akhlaknya yang baik, mengikuti keteladanannya dan lain sebagainya. Jadi Anas bin Malik mengatakan bahwa saya tidak mungkin punya amal seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab. Tapi saya mencintai mereka. Mudah-mudahan saya akan bersama mereka. Karena Nabi mengatakan, Anta ma'aman ahbab. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Yang terakhir, yang keempat, kenapa kita mencintai dan mengikuti Rasulullah? Linajida halawatal iman. Supaya kita memperoleh manisnya beriman. Jadi rupanya beriman, berislam, ada rasa.
ada yang kita rasakan. Dan ini menurut Rasulullah tidak bisa dirasakan manisnya iman itu kecuali 3 perkara. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang kalau 3 perkara itu ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada mencintai selain keduanya. Ini barangkali yang membuat Nabi harus menegur Umar. Karena kalau Umar masih mencintai dirinya, melebihi mencintai Nabi, tidak mungkin akan merasakan manisnya beriman. Karena syarat manisnya beriman itu, mendapat manisnya iman, harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain-lain. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika seseorang mencintai orang lain, maka hendaklah dia mencintai orang lain itu karena Allah, bukan karena kekayaannya, bukan karena popularitasnya, jabatannya, dan lain sebagainya. Baru dia akan merasakan manisnya beriman. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuktafa fitnah. Hendaklah dia benci, tidak suka kembali kepada kekufuran, atau kalau kita tidak pernah kafir, kembali kepada masa lalu, masa jahiliyah mungkin dulunya tidak menjalankan Islam dengan baik, tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Ada rasa tidak suka kembali ke masa lalu seperti itu. Sebagaimana tidak suka ketika dilempar ke neraka. Kalau itu ada di hati seseorang, maka dia sudah merasakan manisnya iman. Karena kalau masih ingin kembali ke masa lalu, berarti dia belum merasakan manisnya iman. Masa lalunya yang kelam misalnya, menjadi preman, atau menjadi apa yang membuat dia tidak mendapatkan hidayah Allah. Tapi kemudian dia berhijrah, kemudian dia berkomitmen untuk menjalankan Islamnya lebih baik lagi. Tidak ada lagi sholatnya yang bolong, tidak ada lagi puasa Ramadan yang ditinggalkan tanpa uzur. Amalan-amalan lainnya dikerjakan dengan baik. Dan dia merasakan manisnya berislam, manisnya beriman, sehingga ada rasa tidak suka, ada rasa benci ketika harus kembali kepada masa lalu yang tidak menyenangkan secara spiritual. Kalau itu yang dirasakan, berarti dia sudah merasakan manisnya iman. Tapi yang paling penting dari 3 perkara tadi adalah mencintai Allah dan Rasulnya di atas mencintai yang lain-lain. Nah, kenapa kita mencintai Rasulullah? Sudah terjawab 4 hal. 1, agar kita dapat kasih sayang Allah, agar dapat ampunan. 2, karena mencintai Rasul bagian dari iman. 3, agar kita bisa bersama Rasulullah di surga. Walaupun mungkin derajat surga kita tidak sama dengan derajat surga Rasulullah. Karena Rasulullah itu punya suatu tempat yang disebut dengan wasilah. Wasilah itu dalam konteks ini bukan perantara, tapi wasilah itu suatu tempat yang paling menyenangkan, yang paling mulia, dan Nabi berharap menempati tempat itu. Makanya kita mendoakan sehabis azan, ati Muhammadanil wasilah. Siapa yang menjawab azan, kemudian membaca sholawat dan kemudian membaca doa setelah azan, kata Nabi, halat lahu syafaati,
halal baginya untuk memperoleh syafaatku di akhirat. Jadi Bapak Ibu, kita mendoakan agar Nabi memperoleh wasilah. Nabi berharap beliaulah yang mendapat tempat yang disebut dengan wasilah. Yang keempat, dengan kita mencintai Nabi, kita akan merasakan manisnya beriman kepada Allah. Karena tidaklah mungkin kita menjalankan Islam ini tanpa mengikuti dan mencintai Nabi. Nah, di samping itu sebenarnya dari sisi etis, Nabi memiliki sejumlah keutamaan yang disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Saya menghimpunnya di sini sekurang-kurangnya 8. Yang pertama, kita sebagai orang beriman disuruh bersalawat setelah Allah sendiri dan para malaikat bersalawat. Yang menunjukkan keistimewaan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini satu ayat yang menjelaskan kemuliaan Rasulullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Yang kedua, orang yang belum ada, belum terlahir, tapi namanya sudah tertulis, ditemukan oleh ulama-ulama yang ahli Taurat, ulama-ulama yang ahli Injil. Pada masanya, pada masa Injil diturunkan kepada Nabi Isa, pada masa Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Ada nama Nabi, alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Ada dalam surat Al-A'raf ayat 157. Yang mereka temui, yang mereka dapati namanya tertulis dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Ini suatu keistimewaan. Kemudian Nabi Isa, ketika Nabi Isa menyampaikan pesan bahwa dia adalah utusan Allah, ternyata pesan pentingnya ada di belakang. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Aku juga membawa kabar gembira, kata Nabi Isa, setelah menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Beliau menyampaikan pesan penting juga. Aku juga datang dengan membawa kabar gembira bahwa setelahku nanti akan ada seorang Rasul yang namanya Ahmad. Dalam surat Shaf ayat 6. Kemudian ada 2 nama Allah yang disematkan kepada diri Nabi yang mulia. Di akhir surat At-Taubah atau ayat sebelum terakhir. Karena ayat terakhir dari surat At-Taubah itu ayat yang sering kita baca sebagai zikir pagi dan sore. Nah, sebelum ayat itu, sebelum ayat yang kita baca sebagai zikir pagi dan sore itu, ada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf rahim itu sifatnya Allah. Tapi Allah bolehkan untuk disemat kepada Nabi. Walaupun bukan berarti bahwa Rauf Rahimnya Nabi sama dengan Rauf Rahimnya Allah. Sudah tentu jauh. Ya. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian Allah memuji Nabi sebagai orang yang menyandang akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sungguh telah berada di puncak keluhuran akhlak. Jadi tidak ada yang menyamai, apalagi melebihi akhlak Nabi di atas akhlak yang lain-lainnya. Sehingga Allah memujinya. Dan akhlaknya adalah Al-Quran.
Jadi barang siapa yang ingin melihat akhlak Nabi, lihatlah Al-Quran. Kemudian Nabi juga ditinggikan sebutan namanya. Wa rafa'na laka dzikra pada ayat keempat surat Al-Insyirah. Ketika kita mendengar azan, setelah nama Allah pasti ada nama Nabi Muhammad. Setelah iqamah kita dengar nama Allah, maka berikutnya kita dengar nama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Rasulullah. Berikutnya sebagai rahmat bagi semesta alam, bahwa Nabi SAW diutus rahmatan lil alamin. Di antara rahmat beliau diceritakan dalam hadis sahih. Sebelum Nabi dibuatkan mimbar untuk berdiri di atasnya menyampaikan dakwah, beliau berdiri di atas sebatang pohon kurma. Setelah dibuatkan mimbar, batang pohon kurma itu agak disingkirkan ke samping, tidak dipakai lagi. Ketika Nabi memulai menggunakan mimbar, Nabi tiba-tiba turun dari mimbar menuju batang kurma yang biasa beliau pakai, kemudian dipeluknya batang pohon kurma tadi. Sahabat terheran-heran, kenapa sampai Nabi harus turun dari mimbarnya, kemudian menghampiri batang pohon kurma yang hanya sepotong kayu. Ternyata Nabi menyampaikan bahwa ketika batang pohon kurma itu tidak lagi digunakan oleh Nabi untuk berceramah, untuk berkhutbah, untuk berdakwah, rupanya dia nangis. Jadi Nabi turun untuk memeluknya, untuk menenangkan. Karena kalau Nabi tidak menenangkannya, tidak memeluknya, batang pohon kurma ini akan menangis sampai hari kiamat. Mungkin ini di luar nurul ya, di luar nalar kita. Tapi itulah yang dijelaskan oleh hadis sahih berkaitan dengan menangisnya batang pohon yang tidak lagi berfungsi, maksudnya tidak lagi digunakan oleh Nabi untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Dia merasa tidak bermanfaat. Jangan-jangan karpet kita di masjid juga demikian kalau kita tidak datang ke masjid. Yang terakhir, tadi kita sudah baca ayatnya, bahwa mengikuti Nabi itu akan mendatangkan ampunan dari Allah, akan mendatangkan kasih sayang. Nah, dengan semua hal ini, apakah tidak pantas kita mencintai orang yang semulia itu, yang Allah sendiri memuliakannya? Nah, mudah-mudahan renungan ini, refleksi ini bagian dari peringatan Maulid Nabi SAW yang diisi dengan pengajian, tapi melahirkan kemaslahatan dengan semakin berusaha kita memiliki setidak-tidaknya satu buku sirah yang kita baca sewaktu-waktu, yang direkomendasikan para ulama, judulnya Ar-Rahiqul Maktum, yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri, yang mendapatkan award dari Saudi atau King siapa ya, Raja Saudi lah. Atau ada buku yang sifatnya tematik yang Bapak Ibu bisa baca, bisa beli, mungkin di bookstore WMM ada. Judulnya Muhammad Sang Inspirator Dunia. Ini buku sirah tapi tematik, ditulis oleh orang yang dulunya menulis buku La Tahzan, Jangan Bersedih, Dr. Aid Al-Qarni. Kalau tidak ada di bookstore UMM, bisa pesan online. Ada pesan online. Nah, itu langkah awal kita untuk berusaha membaca sirah Nabi
Mudah-mudahan dengan membaca sirah Nabi tumbuh rasa cinta kepada beliau, dan rasa cinta itu sangat berarti dalam keimanan kita. Saya kira itu. Mohon maaf atas suara yang tidak berkenan. Mudah-mudahan tidak mengurangi pendengaran Bapak Ibu dengan suara seperti ini, sehingga bisa mengambil poin-poin yang ada. Tapi kalau ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup, saya persilakan. Atas hadirnya dan mendengarkan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.